Hai, saya Mamat. saya Cyril. Dan saya Ale. Kita akan bermain Pernah Gak Pernah. Kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di mangkok ini. Tonton terus keseruannya ya. Pernah gak pernah ngompol di pondok? Ayo, 1, 2, 3. waktu saya jadi santri baru. Jadi saya kan biasanya tidur tuh sebelum tidur minum dulu yang banyak biar paginya gak haus. Tapi saya mimpi berenang tuh di air. Bangun-bangunnya saya ngompol. Jadi pernah. Saya juga pernah ngumpul di pondok. Tapi waktu itu saya ngumpul dan saya gak bilang ke kakak kamar saya karena saya takut dimarahin. Malu ya. Malu dong. Kalau saya sih gak pernah. Tapi sebelum mondok saya pernah ngompol. Mimpi bermain. Terus saya di dalam mimpi tersebut saya ingin buang air kecil. Bangun-bangunnya ternyata celana saya basah. Oh. Pernah gak pernah telat balik ke pondok karena malas? Pernah. Kamu doa yang nggak pernah. Saya gak pernah telat balik ke pondok karena satu, saya takut sama pengurus saya. Karena pengurus saya itu sadis banget, Pak. Wow, sadis. Kayak gimana sadisnya itu? Kalau sampai saya telat balik ke pondok, bisa dimakan mentah-mentah saya sama pengurus saya itu. Dimakan mentah-mentah. Gimana maksudnya? Galak sekali pengurusnya. Ya gitu deh, mungkin kalau Anda jadi santri Anda akan tahu gimana kejamnya pengurus itu. Kalau saya sih pernah telat balik ke pondok karena malas. Ya karena namanya baru pulang, kalau disuruh balik ya malas kalau saya. Apalagi kalau sudah megang HP. Tuh. Waktu itu saya lagi asik-asiknya main game online dan saya merasa males balik. Soalnya kalau di pondok gak boleh bawa HP. Pernah gak pernah ngerjain temen yang lagi tidur? 1, 2, 3. Pernah. Kamu Nggak kenapa gak pernah? Kamu dulu. Soalnya saya baik hati. Oh, baik hati. Saya kalau ngerjain temen kalau tidur itu dengan cara saya ambil air dan saya masukkan ke dalam telinganya. Ketika dia sudah bangun, saya pura-pura tidur. Dan ketika dia tidur lagi, saya kasih lagi dan seterusnya. Kalau saya biasanya untuk ngerjain teman ketika tidur itu saya menjadi hantu. Paling sering saya jadi pocong, tapi seringkali jadi kuntilanak. Biar temannya saya pun kaget ketika tidur gitu. Jadi seru. Jadi kaget ketika bangun. Pernah nggak pernah jual barang karena nggak ada duit di pondok? Nggak pernah. Gak pernah. Saya pernah karena saya kehabisan uang dan sedangkan kiriman masih lama, sedangkan beras saya masih banyak. Saya jual tuh beras ke toko sembako untuk menghidupi hari-hari saya. Kalau saya nggak pernah, karena saya selalu menjaga tentang keuangan saya di pondok. Pernah saya jual barang di pondok, tapi itu bukan karena saya gak punya duit, karena dijual karena gak kepake. Daripada mubazir kan ya? Iya, mending Dijual. Pernah nggak pernah rebutan bareng sama teman di pondok? Rebutan barang sama teman pondok. Kamu dulu karena kamu nggak pernah. karena kalau teman saya butuh dan saya lagi butuh juga, saya lebih Mengalah. saya mengalah. Oh. Rebutan antar komplek. Saya rebutan gayung. Komplek C ngambil punya komplek saya, komplek D, dan komplek saya pun membalasnya dengan mengambilnya tengah malam. Oh, jadi selalu balas dendam gitu. Ya kamu kan komplek C. Ketahuan. Kamu kok pernah? Iya, saya pernah. Cuma bukan antar komplek. Saya lebih
teman satu asrama sih. Jadi saya tuh selalu berebut sendok ketika mau makan satu asrama. Sampai-sampai sembunyi-sembunyi kalau mau ambil itu ketika teman saya tidur baru saya ambil. Paginya hilang, diambil saya gitu. Pernah gak pernah gosap bareng teman pondok? 1, 2, 3. Kalau gosap sih gak pernah, tapi kalau pinjam tapi bilangnya belakangan sering saya. Oh, jadi bilangnya belakangan. Saya bukan pernah lagi kalau gosap. Saya lebih condong sering. Habisnya sandal saya selalu digosap juga. Akhirnya saya pun membalas ke sandal teman yang lain. Terlebih lagi saya pernah menggosap handuk teman saya dan akibatnya saya terkena panu nih Kenapa? di sini. Buat teman-teman jangan pernah gosap punya teman yang lain ya, apalagi yang gosap seperti handuk atau pakaian. Kalau teman itu punya panu bisa ketularan loh kayak saya ini. Kalau saya pernah, tapi nggak sesering Yusril karena mungkin kalau nggak kepepet baru saya gosap. Jangan tiru ya. Pernah gak pernah pura-pura gak punya duit saat temen pinjem? Pernah. Mungkin dia lagi kehabisan uang jajannya, tapi gak saya kasih karena saya lagi butuh juga duit itu untuk kebutuhan sehari-hari saya. Kalau saya karena saya tergolong orang yang rajin menabung, jadi saya jadi incaran bagi teman-teman yang gak punya uang. Wow. Sering banget saya menolak pura-pura gak punya uang karena saya pernah minjemin tapi mau ngembaliinnya itu lama banget. Kalau saya pernah sih, banyak sekali teman-teman saya tuh minjam uang kepada saya, tapi saya tolak karena dengan alasan juga gak ada uang gitu. Pernah gak pernah ngerusak fasilitas umum? 1, 2, 3. Saya gak pernah merusak fasilitas umum. Saya sangat hati-hati tentang fasilitas umum karena itu bukan punya milik saya sendiri. Udah itu aja. Berebut sapu-sapu pondok dengan teman saya, saling pegang-pegang, saling tarik-menarik, dan akhirnya patah sapu tersebut. Oh, itu sapu lidi apa sapu lantai? Sapu lantai. Ya paling merusaknya itu cuman seperti Gayu. gitu doang. tapi nggak sering gitu. Pernah gak pernah dibully sampai nangis? 1, 2, 3. Kamu kenapa gak pernah? Karena saya dulu cengeng. Jadi kalau saya dibully oleh teman saya nangis. Tapi nangis saya itu tidak ketika dibully, saya mending sendiri gitu biar gak malu. Saya gak pernah nangis kalau dibully. Tapi kalau hampir nangis saya pernah. Saya gak pernah nangis kalau dibully itu karena kalau saya sampai menangis itu kebelakangannya saya lebih sering dibully lagi. Contoh kamu pernah dibully seperti apa? Saya dikata-katain kurus dan lain-lain deh pokoknya. Kurus. Kalau saya dibully sampai nangis itu gak pernah. Soalnya saya kalau dibully, saya langsung ambil batu, saya lempar ke orangnya. Jadi yang membuli itu takut gitu. Iya, itu takut. Contoh yang baik. Kejam ya. Melawan diri. Jaga diri. Jaga diri. Melawan diri. Iya ya. Pernah gak pernah pidato atau bicara di depan umum tapi gak lancar? 3. Gak pernah. Nggak pernah, karena kalau saya berpidato saya selalu lancar dan itulah prinsip saya, harus pede kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Saya pernah, tapi dulu ketika saya masih kelas 2 SD. Saya berpidato, di tengah-tengah saya agak hafal.
saya gak lancar, dan akhirnya saya pun mengakhirinya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pernah, waktu itu di pondok saya ada kegiatan yang namanya muhadharah. Saya sebagai santri baru gak tahu apa itu muhadharah. Dijelaskan oleh teman-teman saya, muhadharah itu belajar menata acara, lebih tepatnya belajar bertausiah atau berpidato, dan belajar menjadi MC. Waktu itu saya yang bertausiah. Itu pertama kali saya bertausiah di depan umum, di depan orang-orang banyak. Saya sudah menghafalkan pidato saya, hafal ya. Kalau boleh tahu pidato kamu itu tentang apa? Tentang birrul walidain. Saya berdiri di atas pentas, saya memegang mic, Ya. tubuh saya semua bergemetar. Dada saya dagdikduk, gak karuan. Kayak Saya lagu kehilangan Smash. fokus. Akhirnya pidato saya kocar kacir, gak karuan. Saya langsung wassalam. Akhiri saja dengan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senjata pamungkas ketika berpidato gak hafal. Gak ambil pusing. Pernah gak pernah ambil duit orang tua dan ketahuan? 3 kompak. Pernah. Kamu dulu. Aku dulu. Tapi itu sebelum saya mondok. Saya ketahuan basah oleh orang tua ambil duit di lemari. Kan kuncinya tuh kalau orang tua sama saya kan tahu semua kan tempatnya di mana. Jadi ketika itu saya mau beli barang sesuatu yang harganya 5.000, sedangkan saya nggak punya uang, jadi saya ambil tuh diam-diam. Nah ketika itu orang tua saya itu datang, ayo gitu bilangnya, iya bu, ambil uang 5.000 buat beli jajan gitu. Saya malu dan saya minta maaf. Jangan ditiru ya kelakuan seperti saya. Saya pernah dulu, waktu itu saya ingin sekali membeli mobil-mobilan, namun orang tua saya tidak mau membelikannya. Saya ambil uang orang tua saya di dalam lemari. Waktu itu saya ambil uang 50.000. Wow. Dan saya 50. dan saya menyimpannya di bawah kasur. Setelah orang tua menyadarinya bahwa uangnya hilang, ada sebagian yang hilang, mereka mencari uang tersebut di kamar saya dan mereka menemukannya di bawah kasur saya. Ngapain kamu ngambil uang 50.000 itu? Buat apa deh? Saya bilang saya mau mobil-mobilan tapi gak dibeliin nih. Nggak dituruti. Gak dituruti. Waktu itu saya lagi mau bermain dengan teman-teman saya naik sepeda motor. Sedangkan sepeda motor saya tidak ada bensinnya. Saya gak punya uang untuk membelinya. Akhirnya saya pergi ke ibu. Cari-cari ibu kemana-mana gak ada. Akhirnya saya langsung ke kamar ibu dan mengambil duit ibu. Ketika saya mau mengambil, ibu saya ada di belakang saya. Terciduk. Pernah Gak pernah sakit atau luka atau cedera parah karena hewan? 2 hari. Gak pernah. Gak pernah. Saya gak pernah. Kalau luka parah sih gak pernah. Kalau sedikit pernah. Waktu itu saya lagi memandikan ayam saya. Saya gosok-gosok kepalanya. Tiba-tiba ayam saya matok tangan saya. Akhirnya tangan saya luka-luka, tapi sedikit. Gak terlalu parah sih pernah. Waktu itu ketika saya memasak nasi dan saya mau buang airnya tersebut, paha saya kena gigit sama kalajengking. Waktu itu bengkak. Gak terlalu parah sih, cuma merah-merah gitu. Kamu? Kalau saya hampir sama dengan kamu ceritanya, cuma tempatnya nggak sama. Kalau saya itu digigit kalajengking di tangan. Waktu itu saya mau mandi subuh-subuh, kan gelap tuh dan saya lagi ngantuk juga. Mau ambil gayung. Tiba-tiba di samping gayung itu ada kalajengking. Otomatis kalajengking tersebut gigit, mematuk tangan saya. Untungnya saja menyengat tangan saya. Untungnya saya gosok-gosok pakai odol dan akhirnya nggak sampai luka. Tuh, pernah sih.
Pernah gak pernah makanan dikit buat orang banyak? 1, 2, 3. Waktu itu saya lagi kirimannya cuma semangkok nasi saja. Sedangkan di bilik saya ada 4 orang. Namanya nasi tersebut cuma cukup 2 orang saja. Mau gimana lagi ya, kita harus saling berbagi. Jadi dicukup-cukupan. Apa? Jadi seadanya. Kalau makanan dikit buat orang banyak sih bukan pernah lagi, tapi sudah menjadi tradisi di daerah saya. Setiap hari Jumat dan hari Minggu itu pasti ada anak yang kiriman. Kan ada yang dikirim nasi tuh. Nasinya dikeluarin dan dimakan oleh orang banyak. Padahal nasinya cuma cukup untuk 5 orang, itu yang makan bisa sampai 30 orang. Makan besar. Makan besar. Ya pernah banget. Nasinya cukup hanya untuk 3 orang saja. Kan asrama saya tuh hanya 3 orang. Jadi saya dikirim pas untuk 3 orang. Namun yang datang itu bukan 3 orang, 10 orang. Jadi kita harus berbagi meskipun nasinya sedikit. Itulah dia tradisi di pesantren. Makanan dikit buat orang banyak. Pernah gak pernah cepirit? 1, 2, 3. Ini boleh salah kok. 2, 3. Saya selalu menjaga kalau perut saya lagi sakit, jadi saya harus keburu-buru pergi ke kamar mandi supaya nggak cepirit. Saya pernah cepirit, masih belum jadi santri. Saya masih berada di rumah. Saya di rumah itu kalau mau itu harus ke sungai dulu. Waktu itu saya bangun tidur dan perut saya sakit banget. Dan saya langsung lari ke sungai. Kurang 5 meter dari sungai itu kue sudah keluar terlebih dahulu. Kalau kamu? Kalau saya pernah. Saya kelas 2 SD waktu itu. Ketika waktu jam pelajaran, tiba-tiba perut saya sakit. Saya kebelet. Saya mau izin ke guru, takut saya. Akhirnya saya tahan. Tiba-tiba langsung muncrat. Keluar dengan sendirinya.